datang membawa Islam ke tanah Nusantara, di mana waktu itu tanah Nusantara adalah tanah yang bukan tanah sembarangan. Kalau di Yaman ada Hadramaut, ya mungkin di sini juga Hadramaut. Hadir mati kalau di sini. Kenapa? Negara terkuat di dunia namanya Majapahit. Sampai bisa bayangkan, Islam datang saat negara ini, Nusantara ini kuat-kuatnya sebagai sebuah bangsa, punya Singosari, mampu menaklukkan Mongolia, di mana Mongolia adalah negara adikuasa dunia yang mampu menaklukkan Arab, mampu menaklukkan Eropa, bahkan mampu menaklukkan Cina. Datang ke Nusantara, dihantam sama pasukan dari Kertanegara, lupis di tanah ini. Sekali-sekalinya Mongolia hancur di tanah ini, tanah Nusantara. Makanya sampean jangan heran, bangsa ini ketika Islam datang bangsa kuat. Dan sampai hari ini kalau sampean orang yang belajar, mahasiswa mestinya tahu bahwa bangsa ini punya sebuah kekuatan yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh generasi hari ini. Dari segala sisi, anak-anak muda paling suka cerita, anak-anak sekarang paling suka cerita. Cerita apa yang tidak sama dan dimiliki oleh bangsa ini? Orang Eropa punya cerita tentang Cinderella, orang Indonesia punya cerita tentang bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya cerita Romeo Juliet, orang Indonesia punya cerita Ande-Ande Lu. Orang sana punya cerita tentang Samson, kita di Nusantara punya cerita si pahit lidah, kita punya cerita Bantung Bondowoso. Orang sana punya cerita yang namanya cerita apa ini? Kura-kura ninja. Kita punya cerita yang sama, Kancil Nyolong di. Kita punya banyak sama. Loh, emang jangan salah, kita ini bangsa yang punya segalanya. Dalam sisi bahasa, mana ada bangsa yang punya bahasa sevariatif bangsa Indonesia? Orang Arab bilang rus, orang Inggris bilang rice, orang Jawa kalau masih di sawah namanya padi, kalau sudah panen namanya gabah, kalau sudah digiling namanya kalau gilingnya cuil-cuil namanya menir, buntel daun namanya lon, buntel janur namanya kupat. Nah kalau gak dibuntel namanya nasi sego, ublek-ublek namanya lupa ngangkat silite gosong jenenge ayo orang kepangan garing namanya sana cuman rice, lus, gitu beb. Di Arab bahasa orang jatuh itu sakoto. Kalau orang sini lihat dulu jatuhnya. Kalau ke depan nyung, geplak, mengguri gep. Ini glen, baru back itu jatuh di. Di Arab ada naum, di Inggris ada sleep, di sini ono nendro, sare, tilem, kekasih kita bubuk, bubuk orang biasa tuh turu, copet, mijat, tak punya yang dari segala hal. Sana punya piramid, sini punya Borobudur, lengkap. Sekarang kalau dilihat dari sisi persenjataan, bangsa yang hari ini paling kuat adalah bangsa yang menguasai logam. Bangsa yang menguasai logam terbaik hari ini bisa diklasifikasi dalam beberapa negara. Ada Jerman, ada Amerika, ada Jepang. Tapi sampai hari ini seluruh dunia tidak ada yang bisa memecahkan rumus keris dari Indonesia. Kenapa? Karena
Inti keris itu adalah logam bintang yang meleleh di suhu 15.000 derajat. Sementara perusahaan logam dunia hari ini hanya mampu mengangkat suhu sampai di 7.000 karena reaktornya tidak sanggup mengangkat di atas 7.000. Nah terus api apa? Makanya kalau dilihat dari alat musiknya, Nusantara lebih maju. Di Arab alat musiknya terbuat dari kayu, namanya duf atau terbang, dan kulit kambing. Kayu tinggal nebang, kulit kambing tinggal mau motong. Eropa punya alat musik namanya gitar atau aitara, terbuat dari kayu dan tali. Membuatnya tidak susah, kayu tinggal motong, tali tinggal memilin-milin. Tapi Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Makanya kita akhir-akhir ini apa aja, terutama generasi-generasi milenial ini paling pinter sekarang olok-olok bangsa ini, seolah bangsa ini apapun yang dimiliki adalah buruk. Kenapa? Yang modern mengatakan bangsa ini tidak sesuai dengan Eropa, dan yang belajar agama bangsa ini tidak sesuai dengan Islam. Lah ini yang masalah. Padahal kalau sampean pengen tahu betapa para ulama, para wali dulu berjuang mati-matian bagaimana bangsa ini mengenal Islam. Dan Islam tidak akan pernah bisa masuk kalau para wali itu dikit-dikit haram, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah. Tidak akan masuk. Karena apa? Waktu itu semuanya haram. Lihat perempuan, semuanya haram karena perempuan atasnya tidak dikasih baju. Kalau dikit-dikit haram, mau jadi orang.